Ya, balik lagi di Aceh Gino. Aceh Gino jalan-jalan hari ini juga saya udah temenin, masih ditemenin dengan Kak Esti, ada Bunda Ulfa dan juga ada Rais. Oke, kita ini ngomong masih berbicara tentang talent mapping. Ya kan juga ada orang yang memang masih awam tentang apa sih itu yang namanya bakat. Apakah juga bakat ini tadi harus memang sudah sejak kita lihat sudah ada Bunda begitu. Bunda ini punya kasus pribadi sih sebenarnya. Jadi saat sekolah kuliah ini kan dia pengen memasuki satu universitas ya. Tapi ternyata oleh si ayah, oh nggak boleh, nggak usah, nggak bagus, udah masuknya kedokteran dan segala. Padahal perasaan itu nggak di situ passionnya. Nah sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua dalam mendukung bakat seseorang anak seperti apa sih Bunda? Ya. Penting orang tua tahu pertama adalah dirinya sih. Orang tua tuh orang tuanya sendiri. Iya, dia harus kenal dirinya. Ketika dia nyaman enggaknya waktu dia sekolah, waktu dia belajar, ketika dia menikah dan ketika punya anak, kebahagiaan dia tuh pada bidang apa. Ketika dia udah kenal dirinya siapa, dia akan mudah mengarahkan anaknya tuh bagaimana. Iya. Jadi sebenarnya talent mapping itu seperti Bunda Esti bilang bisa untuk semua siapa aja. Iya. Nah, tapi kalau di keluarga yang harus terpenting adalah orang tuanya. Dia harus kenal dulu siapa dirinya. Ketika udah tahu who I am, siapa saya, dia akan mudah, orang tua itu akan mudah melihat kekuatan-kekuatan yang anak-anaknya punya gitu. Karena kalau dia nggak kenal siapa dirinya, akhirnya jatuhnya kayak kasusnya Kak Tia tadi gitu ya. Tapi kita kan nggak mungkin menyalahkan juga, itu udah udah berlalu kan kayak gitu. Nah makanya talent mapping ini hadir untuk menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang kasus-kasus seperti itu terjadi. Artinya banyak ya mengalami kasus seperti dia tadi ya. Iya. Nah, nggak bisa kita juga menyalahkan orang tua. Nah, sebenarnya orang tua tuh care apa sih dengan anak-anaknya sampai kayaknya harus ya udah ikut apa keinginan ayah gitu. Iya. Aku ya? Iya. Karena nanyanya ke yang mana nih? Iya. Jadi kan sebenarnya mungkin ya orang tua merasa dia tahu yang terbaik ya untuk anak ya. Kadang kan ego orang tua, aku lebih dulu hidup lah dari kamu, aku lebih banyak pengalaman, jadi mungkin aku lebih tahu. Itu kadang orang tua seperti itu. Jadi dia lupa menggali nih anaknya sebetulnya maunya kemana sih? Ya kan, inginnya anaknya nih seperti apa sih? Nah terus betul yang seperti Bunda Ulfa bilang, kita nggak bisa nih ke anak kita, masuk ke anak kita kalau kita belum selesai dengan diri kita. Jadi kita harus kenal diri kita dulu sebagai orang tua, kemudian kita ke anak kita seperti itu. Jadi talent mapping ini orang tuanya dulu yang selesai dengan dirinya, memahami dirinya apa, baru kemudian memetakan anaknya seperti apa. Jadi jangan sampai salah nanti sebenarnya kalau dalam talent mapping mata orang tua itu adalah alat observer paling utama ya. Jadi tools itu hanya membantu gitu kan. Anak-anak nggak mungkin serta-merta langsung kita suruh dia assessment mandiri seperti itu, tapi orang tuanya dulu nih yang selesai menyelesaikan assessment itu, kemudian mengenal dirinya, baru kemudian menerapkan ke anak-anaknya dan memetakan, oh anakku ini loh bakatnya, oh anakku bakatnya ini, jadi dia cocoknya ke sini. Jadi jangan sampai misalnya contoh lah ya, dia punya mimpi jadi dokter lah, katakan dia menitipkan akhirnya mimpinya itu ke anaknya gitu. Benar. Jadi obsesi bisikin orang tua sebenarnya egois nggak sih kayak gitu? Tapi tergantung orang tuanya ya. Tergantung orang tuanya ya. Itu kan dia main feeling dan insting sebenarnya. Jadi berdasarkan pengalaman yang udah dia jalanin. Tetapi ingat, ilmu itu kan update, ilmu itu berkembang. Bener-bener. Nah, jadi kita juga nggak bisa nyalain orang tua kita dulu, karena dengan keterbatasan dia pada waktu itu. Makanya kan Nabi Muhammad bilang, didiklah anakmu sesuai zamannya. Itu maksud makna dari hadis itu, bahwa ilmu itu update. Nah, update. Kita mau bilang, oh dulu iya enggak, karena dulu nggak ada talent mapping. Benar-benar juga kan. Betul. Jadi sebenarnya orang tua tuh nggak salah, dia berdasarkan insting, berdasarkan feeling, berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah, seiring berubahnya zaman, terus perkembangan ilmu pengetahuan, nah insting, feeling, dan itu dikuatkan dengan metode. Oke, baiklah. Cuma mungkin yang harus orang tua pahami, jangan cuma maunya, tapi harus ditanya juga anak maunya apa gitu kan, karena dia loh yang jalani hidup ya kan. Gitu. Nah ini juga teman-teman dari Talent Mapping juga bakal mengadakan sebuah acara. Ini sebenarnya memang konsepnya seperti apa diinginkan
kegiatannya nanti ya, pilot projectnya. Hari Minggu insya Allah. Hari Minggu ini, esok. tanggal 1. Tanggal Datang ya teman-teman dari CTV, kami undang semua nih. Nah, nantinya juga di situ apa yang akan Jangan salah dibahas ini jurusan. KSI? Jadi ini kan kita kan sebenarnya dari Istama nih, Ikatan Santri Talent Mapping Aceh, ada berenam kita nanti, insya Allah semua kita akan bicara. Kita nggak ngomongin teori nih kan, kita cuma ngomongin apa-apa yang sudah kita praktekkan, apa-apa yang sudah kita alami, ini kita mau bagi gitu kan. Kalau Bu Ulfa kan concernnya dia di homeschooling ya Bu Ulfa ya, kemudian juga ada pendidikan berbasis alam ya, jadi lingkungan dan alam. Jadi Bu Ulfa nanti bicaranya di situ bagaimana penerapan talent mapping dalam homeschooler gitu kan, kemudian belajar di alam seperti apa. Kemudian kalau aku sendiri mungkin concernnya di anak berkebutuhan khusus kan gitu, bagaimana penerapan talent mapping di ABK. Kemudian juga kalau ada kawan, ada satu dia memang di pengembangan karir gitu. Terus kalau Bunda Daya mungkin kenal juga ya kalau di Banda Aceh, artis juga di Banda Aceh. Jadi Bunda Daya nanti dia concernnya lebih kepada bagaimana pengayaan kegiatan untuk memetakan bakat. Terus ada Bunda Mira. Bunda Mira ini nanti bagaimana talent mapping dalam bisnis seperti itu. Ada Bunda Tina, ada Kak Rizda, nanti lengkap deh. Jadi talent mapping dalam berbagai bidang nih nanti kita sajikan pengalaman kita seperti ini loh. Setelah berapa tahun ya kita aplikasi TM dari 2016 ya? Berarti sudah 4 tahunan lah kita aplikasi TM. Gimana manfaat TM untuk kita, untuk keluarga, untuk anak, untuk lingkungan, karir kita ya kan. Jadi kita sedang merenda lah insya Allah kan jalan sukses nih kan sama-sama. Kita mau ngajak teman-teman juga supaya bisa merenda jalan sukses. Amin. Gitu. Mudah-mudahan juga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar ya. Insya Allah, insya Allah. Ya lebih ke praktek. Memang tadi kayak Bunda Esti bilang kan kita nggak ngomongin teori, tapi based on teori. Karena kan akademisi pasti akan menyoroti kalau misalnya hanya ngobrol-ngobrol aja, praktikal aja, tapi tidak berdasarkan teori, orang kan juga nggak mau. Nggak kuat landasannya ya. Tapi ini based on based on teori yang udah Dipraktekin. kita praktekin dan dari hasilnya. Oke. Rais, ngerasa nggak sih kalau sekarang udah cukup nih bakatnya udah di musik aja atau pengen ngembangin ke jadi cowok flamboyan gitu Rais? Bakat juga ya? Ya, mungkin kalau bilang bakat saya dulu waktu kecil ya pasti kita anak-anak mungkin pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, tapi akhirnya jadi guru. Saya pernah jadi guru dan akhirnya beralih ke musik. Dan segera beralih, bukan guru musik ya, tapi ya betul kata kakak tadi, biar bisa dikolaborasi. Iya. Setelah mungkin Dia pernah coba jadi guru musik dia dapat pernah ini. di sekolah. Di sekolahnya, iya Di betul. sekolah. Enjoy lah. Pernah kata mama ya, kata mama saya. Coba deh ngembangin bakat lain, jangan di musik doang. Jadi kan mungkin belum bisa untuk untuk kita bisa kita bilang ini saya di musik doang, kita mungkin nggak di musik doang. Jadi kayak Kak Kia juga udah ngajarin saya jadi presenter sekarang. Saya mungkin rezekinya mungkin di presenter mungkin nanti. Iya, amin ya. Amin. Explore terus Tapi ya. jangan Dia sampai senang hatianya. benar, tapi jangan Geserin sampai ya. menggantikan posisi aku. Sebenarnya saya buruan ini. Iya. Maestro ya. Maestro. Tapi guru akan merasa lebih bahagia Kalau anaknya lebih maju. Oh, berarti kemungkinan besar nanti ke depannya 2 tahun kita lagi. lihat nanti developernya. Nah, itu Ini kita dia. bakat developernya. Kemungkinan 2 tahun lagi nanti siapa tahu Tia bisa masuk ke TM-nya kalian ini. Oh iya dong, harus enggak usah 2 tahun. Sekarang 2 tahun ngapain tunggu 2 tahun? Iya, minggu datang ini biar lihat. ini basa-basi atau basi-basi? Beneran kita undang semua kan, segera betul. kita mengetahui who I am itu sangat penting. Penting. Apalagi kita udah berkeluarga ya. Nggak perlu tunda ya. Meminimalkan konflik biasanya. Bener. Ya, ini ada buku. Karena gini loh, ketika kita discuss, Nais, Enggak, saya belum berkeluarga. Nais benar. Ketika nanti kita berkeluarga, saya pernah tuh ngomong diskusi ketika kami menyusun kurikulum bakat di sekolah lingkungan yang sedang kami kembangkan. Jadi di situ tuh kita berdebat hebat, tapi di ujung perdebatan saya bilang akhirnya supaya berdebatannya nggak terlalu memanas. Saya bilang sama suami bahwa saya itu bakat nomor 3 dominan saya itu komen. Itu yang menyebabkan stubborn ya, orang keras kepala. Jadi tolong difahami. Akibatnya diskusi kami melunak. Kenapa? Karena dia memahami bakat komen saya tuh nggak mungkin dikomenin lagi gitu. Yang ada kan konflik. Iya, betul. Akhirnya kita saling memahami. Jadi hidup lebih bermakna. Nah, Oke. Ada keseruan lainnya akan kita nanti bahas di segmen terakhir ya. Jangan kemana, tetap di Asubino Jalan-Jalan.